Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis. Dengan tema perenungan pada hari ini adalah seperti domba di antara serigala. Nah sahabat Kristus, perenungan kita didasari dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 10. Nah, kita mau belajar pada hari ini tentang bagaimana panggilan menjadi murid, panggilan pelayanan, dan tugas perutusan yang ada dalam satu kesatuan. Nah, tidaklah mungkin kita hanya mau menerima yang satu dan mengabaikan yang lain. Oleh karena itu, hari ini mari kita melihat Injil Matius pasal 10 sebagai satu kesatuan, baik untuk panggilan pemuritan, pelayanan, maupun pengutusan. Nah, sahabat Kristus, jika kita melihat pada bagian pertama di ayat pertama hingga keempat, pada perikop ini Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Yesus memanggil nama demi nama secara personal dan mengajar mereka tentang Injil Kerajaan Surga dan kebenarannya. Lalu Yesus juga memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Wah, ini momen yang sangat menyenangkan. Karena nama demi nama disebut oleh Tuhan. Dan banyak hal baru yang dipelajari, kompak dalam kebersamaan dan indah dalam kekeluargaan. Nah, di bagian kedua pada ayat 5 hingga 15 adalah bagian pelatihan, pelayanan untuk para murid. Mereka diminta untuk pergi melayani domba-domba Israel yang hilang, memberitakan kerajaan surga sudah dekat dan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta dan mengusir setan-setan. Mereka diajar untuk praktek lapangan dengan hanya mengandalkan Tuhan. Tidak boleh membawa uang, emas, perak atau tembaga, tidak boleh membawa bekal makanan, baju 2 helai saja, kasut atau tongkat. Nah, kalau diterima dengan baik, tinggallah di rumah orang tersebut dan sampaikan berita Injil. Kalau mereka tidak terima, keluar dan kebaskan debu dari kaki. Clear. Diterima syukur, tidak diterima ya tidak masalah. Nah, di bagian ketiga di ayat 16 hingga 33 ada perutusan. Di mana bagian ini perutusan yang amat berat. Sebab dimulai dengan perkataan Yesus, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah, untuk 2 bagian sebelumnya, panggilan dan pelayanan, tidaklah ada masalah yang besar. Para murid senang sekali belajar hal-hal yang baru, belajar berteologi dengan antusias. Mereka juga senang melayani dan mengalami kuasa mujizat yang menyertai pelayanan mereka. Sampai di sini, di Matius 10 ayat 1-15, kita semua setuju dan pernah merasakan. Tetapi, begitu kita memasuki ayat ke-16, memasuki fase perutusan, kita mulai gentar dan undur. Betapa tidak, fase ini langsung dimulai dengan perkataan Tuhan Yesus. "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Tidakkah hal ini membuat para murid dan kita menjadi ragu serta berpikir ulang? Apalagi jika pada kita dipaparkan gambaran perutusan yang syarat dengan gambaran penderitaan dan bahkan kematian. Apakah kita bisa dan sanggupkah kita? Nah, mari kita baca Matius 10 ayat 17 hingga 33. Bayangkan betapa beratnya tugas perutusan tersebut. Para murid dihadapkan pada penderitaan dan kematian. Mereka akan ditangkap dan akan diserahkan kepada majelis agama untuk disesah dan dibunuh. Mereka akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka.
Mereka akan dibenci oleh karena nama Tuhan dan dibunuh. Nah, itulah tugas perutusan bagi para murid. Sekali lagi, ini satu paket. Setelah mereka dipanggil, dimuridkan, diperlengkapi dengan kuasa, lalu mereka diutus dengan pesan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, bagaimana kita memahami dan menerima hal ini? Karena ini satu paket. Maka kita tidak mungkin bisa menerima dua bagian pertama dan menolak bagian yang terakhir. Tentu saja kita masih bisa berdoa. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Atau meminta, jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku ya Bapa, tetapi jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Tetapi, sahabat Kristus, paket perutusan memang tidak gampang diterima apalagi dijalani. Sahabat, menurut saya ada dua pengertian terhadap perkataan Tuhan Yesus tentang perutusan domba di antara kawanan serigala. Yang pertama, perutusan tersebut disampaikan Tuhan Yesus khusus untuk para muridnya pada saat itu. Di mana kita tahu bahwa Injil Matius ditulis sekitar tahun 70 hingga 90 Masehi di antara itu. Sementara pengepungan dan penghancuran Yerusalem oleh Kaisar Romawi dikenal dengan perang Yahudi Romawi berlangsung dari tahun 66 hingga tahun 70 Masehi. Nah, apa yang dituliskan oleh Injil Matius di pasal 10 ayat 16 hingga 33 adalah gambaran tentang apa yang terjadi saat itu. Saat para pengikut Yesus dijadikan tumbal, ditangkap, dianiaya, dan dibunuh. Baik oleh para pimpinan agama Yahudi maupun tentara Romawi. Para pengikut Kristus dibenci dan difitnah sebagai sumber kekacauan dan penyebab murkanya Allah. Karena itu, banyak orang Kristen, pengikut Kristus lari dari satu kota ke kota lainnya. Mereka digambarkan seperti domba yang lemah di antara serigala-serigala yang buas. Dan oleh sebab itu pesannya, hendaklah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, pengertian yang kedua, pesan Yesus ini adalah untuk kita dan gerejanya saat ini juga. Dimanapun dan di situasi apapun, hendaknya kita teguh pada panggilan, bersungguh-sungguh dalam pelayanan dan bersiap sedia dengan tugas perutusan. Karenanya panggilan kita harus kokoh dan clear. Jangan ragu dan terus mempertanyakan apakah aku cukup layak atau tidak. Panggilan yang clear dan distinct akan membuat kita menjadi pribadi yang siap diperlengkapi oleh Tuhan dalam rangka karunia-karunia pelayanan saat menghadapi ujian yang berat. Berdirilah teguh dalam kekuatan kekuasanya dan pergunakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah. Latihlah karunia-karunia, mukjizat dan tanda dari Tuhan. Sebagai domba-domba yang lemah, kita harus bekerja sama dalam tim yang saling melindungi. Jika kesulitan dan penderitaan seperti yang digambarkan oleh Yesus itu datang, ingatlah bahwa ini bukan hal yang baru. Tuhan sudah mengingatkan kita dan sudah melatih, memperlengkapi kita. Maka hadapi dengan berani dan tangguh. Jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi nasihat firman yang kita baca hari ini bukan hanya buat para murid Yesus di zaman itu saja, tetapi bisa juga buat kita saat ini atau suatu saat nanti saat kesulitan dan penderitaan datang menghampiri. Tuhan memberkati.